Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan curahan karunia-Nya yang tidak pernah henti, selalu dilimpahkan kepada kita. Salawat dan salam mari kita sampaikan keharibaan uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia. Jamaah yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan mengulas satu tema, yaitu seputar adab takziah. Kalau penulisan yang fasih itu di atas tak ada tanda petiknya, takziah gitu ya. Tapi sudah diindonesiakan ditulis takziah juga tidak salah. Ya, seperti ta'mir itu kan kalau penulisan Arabnya dengan ain, jadi kalau mau ditulis ta'mir dengan tanda koma di atas gitu kan setelah a. Tapi kan kita juga menulisnya takmir ya, karena sudah diserap dalam bahasa Indonesia, jadi tidak masalah ya. Seperti di medsos beberapa waktu yang lalu kan diributkan ini penulisan insya Allah gitu ya, yang seperti apa yang benar gitu ya. Ada yang dengan H gitu ya, insya Allah gitu ya. Karena memang di situ problemnya problem transliterasi. Kalau di negara lain mungkin huruf shin tidak dengan SY tapi dengan SH gitu ya. Jadi yang penting melafazkannya dan menulis Arabnya, karena itu kan bahasa serapan ya. Dalam hal tertentu memang ada tulisan-tulisan yang sudah dibakukan gitu ya, dalam bahasa setempat, termasuk dalam bahasa kita. Seperti takziah ini dengan taksiah, tidak salah juga. Baik jamaah yang dirahmati Allah, saya awali dengan membacakan sebuah hadis yang menerangkan tentang keutamaan takziah. Nabi SAW bersabda, man azza musoban falahu mislu ajrihi. Barang siapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala yang didapat orang itu. Maksudnya pahala apa? Ya pahala karena dia tertimpa musibah dan dia bersabar, begitu kan. Kalau orang tertimpa musibah kan tuntunannya dalam agama kita bersabar. Seperti ayat yang sering dibaca kalau kita takziah itu, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kemudian kan di ujungnya itu dalam kaitan dengan ayat itu kan dikatakan ya itulah orang-orang yang bersabar ya, yang ketika tertimpa musibah dia mengikrarkan ya, atau menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah miliknya Allah ya, termasuk jiwa kita ya, itu adalah milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Dan orang yang memiliki kesadaran seperti itu kan dia akan mendapatkan pahala ya, pahala kesabaran ya. Bukankah seorang muslim yang
baik itu di dalam segala kondisi itu dia akan mendapatkan kebaikan ya. Seperti disabdakan oleh baginda Nabi, ajaban li amril mukmin, betapa menakjubkan perkaranya orang beriman itu. Kalau dia diberikan nikmat, dia bersyukur, dan syukur itu baik baginya, karena dengan bersyukur dia akan mendapatkan ridho Allah, mendapatkan pahala dari Allah. Wa in asobathu dharra, kalau ditimpa dia kemalangan ya, sobaro, dia akan bersabar ya. Fakana khairon lahu, dan kesabaran itu juga baik baginya, karena kesabaran itu akan mendatangkan ridho Allah dan pahala. Bahkan pahala kesabaran itu salah satu pahala yang susah untuk dihitung begitu ya. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan innama yuwaffa, sesungguhnya akan diberikan ya as-sabiruna ya, orang-orang yang sabar itu ajrahum bi ghairi hisab, pahala mereka bi ghairi hisab, dengan tanpa perhitungan begitu ya. Berarti kan pahala kesabaran itu bisa jadi akan sangat besar ya. Nah, orang yang ikut berempati atas musibah yang menimpa saudaranya dengan dia bertakziah ya, maka dia juga akan mendapatkan pahala yang semisal begitu ya. Nah, ini hadis yang memotivasi untuk kita bertakziah ya, untuk kita memiliki kepedulian, empati, dan ekspresi dari kecintaan kita kepada saudara kita. Bukankah itu juga merupakan salah satu dari hakul muslim alal muslim, Bapak Ibu ya? Ada hadis lain yang mengatakan bahwa hak seorang muslim atas muslim yang lain ya, hak di sini bisa diterjemahkan kewajiban juga. Kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain itu kan dalam hadis disebutkan ada 5 ya, khamsun, ada 5 ya. Di antaranya yang 5 itu selain raddus salam, menjawab ketika ada yang mengucapkan salam ya, kemudian wa ijabatud dakwah, memenuhi kalau kita diundang gitu ya ke acara ya, wabil khusus undangan seperti resepsi begitu ya, karena itu ada dalil yang menguatkan. Kemudian wa iyadatul marid, menengok saudara kita yang sedang sakit yang cukup berat begitu dalam konteks ini ya. Artinya tidak semua sakit kemudian kita dianjurkan untuk menengok ya. Kalau sakit gigi ya malah yang ditengok mungkin sebel gitu ya, karena dia butuh ketenangan. Kemudian kalau ada saudara kita yang bersin ya, dan dia mengucapkan tahmid, kita juga diperintahkan untuk mendoakan dengan yarhamukallah ya. Nah, salah satu dari yang 5 itu wattiba'il janais ya, ya takziah ya, mendoakan jenazah ya, yang saudara kita meninggal itu. Nah, itu salah satu di antara kewajiban kita kepada saudara kita sesama muslim. Nah, kemudian ada lagi hadis yang lain jamaah sekalian, ini di bagian yang bawah saya tuliskan. Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bimusibatin illa kasahullahu min hulalil karamati yaumal qiyamah. Tidaklah seorang mukmin bertaksiah kepada saudaranya yang terkena musibah kecuali Allah akan memakaikan pakaian kemuliaan kepadanya di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, ini salah satu hadis yang memotivasi kita dalam konteks fadhailil a'mal gitu ya. Ada dalam bab hadis itu tentang fadilah amal gitu ya, keutamaan amal-amal tertentu. Nah, ini salah satu dari hadis yang
menerangkan tentang keutamaan takziah. Jadi bukan hanya kita melakukannya sebagai bagian dari kepedulian kita, kepantasan, kewajaran kita sebagai sesama muslim, tetapi itu merupakan amalan yang berpahala. Bahkan pahalanya besar. Di antaranya ditunjukkan dari 2 hadis tadi. Ya, nanti ada lagi hadis yang lain ya, yang menerangkan tentang pahala orang yang takziah ya, dengan iming-iming pahala yang lebih konkret lagi dalam tanda kutip gitu ya. Nah, jamaah rahimakumullah ya. Kita akan ulas secara singkat ya. Yang pertama, orang yang mendengar adanya musibah kematian hendaknya mengucapkan kalimah tarji' ya. Kalimah tarji' itu salah satu dari kalimah thayyibah ya. Kita mungkin sudah familiar ya dengan kalimah tasbih, subhanallah, kalimah tahmid, alhamdulillah ya. Sering juga disebut dengan hamdalah gitu ya. Itu nama lainnya tahmid ya. Bahkan itu yang lebih fasih sebenarnya ya. Kemudian ada kalimat tasmiyah. Ini barangkali masih banyak yang asing ya, walaupun kalimatnya sangat populer gitu ya. Tasmiyah itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu tasmiyah ya. Sering disebut dengan basmalah ya. Jadi tasmiyah itu ya basmalah itu. Nah, kemudian ada kalimat isti'adzah. Nah, ini juga mungkin belum familiar gitu ya. Isti'adzah itu ya ta'abud, yang lebih populer gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan yang lain banyak lagi. Ada tahlil ya, ada kalimah sholawat, ada kalimah hauqolah ya. Hauqolah ini la haula wala quwata illa billah. Namanya kalimat hauqolah. Nah, ini kalimah tarji ya. Jadi kalau kita mendengar istilah kalimah tarji, yang dimaksud adalah kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu disebut kalimah tarji. Jadi kalau kita mendengar ada musibah kematian, disunahkan baca itu, mengucapkan atau melafazkan itu. Ya, entah kita mendengar dari pembicaraan orang, atau diumumkan melalui pengeras suara ya, atau mungkin kita mendapatkan melalui SMS, WA, di sosial media, atau membaca berita ya dari televisi, dari media yang lain, itu disunahkan untuk membaca kalimah tarji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya adalah sesungguhnya kami adalah lillahi, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepadanya, raji'un, akan kembali. Ini kalimah yang luar biasa Bapak Ibu, kalimah yang menanamkan kesadaran kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini milik Allah ya. Bahkan segala sesuatu yang menjadi atribut kehidupan di dunia ini semua milik Allah, dan semua akan kembali kepada Allah. Nah, jadi itu kalimah yang luar biasa. Kalau dibarengi dengan penghayatan, itu menanamkan nilai tauhid yang luar biasa Bapak Ibu. Bukan hanya kita ucapkan ya, tapi mengucapkan saja itu sudah baik ya, sudah sunnah gitu ya. Apalagi dibarengi dengan kesadaran, penghayatan ya, itu akan meningkatkan kualitas keimanan kita ya. Ya. Jadi kalau ini dihayati kan luar biasa ya. Kita menyadari sepenuhnya bahwa kita tidak punya apa-apa, semua milik Allah. Bahkan diri kita pun milik Allah ya. Dan apa yang diambil ya memang milik Allah, sehingga keikhlasan itu yang kemudian akan terbangun kalau itu bisa kita hayati dengan baik ya, meskipun penghayatan itu bertingkat-tingkat. Baik, kemudian yang kedua, kaum muslimin yang bertakziah sebaiknya ya berpakaian yang sopan, pantas gitu ya. Apabila orang yang bertakziah sudah berada di rumah duka,
maka baiklah dia menunjukkan perasaan empati. Ya tidak harus kita pakai warna hitam, ya boleh saja sih pakai warna hitam ya. Artinya itu bukan satu ajaran yang ada sumbernya juga ya. Kalau yang menerangkan tentang warna ya, satu-satunya hadis yang menerangkan keutamaan tentang warna pakaian ya pakaian putih gitu ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya sebaik-baik pakaian adalah yang berwarna putih. Wa kaffinu biha mautakum, dan kafankanlah saudaramu yang meninggal dengan warna putih ya. Jadi mengkafani jenazah tidak harus dengan kain warna putih, tetapi itu sunnah. Memakai kain ihram juga dianjurkan warna putih dan seterusnya ya. Jadi itu salah satu hadis yang menerangkan tentang keutamaan warna. Tetapi kalau pakaian hitam ketika takziah tidak ada sumber dalam ajaran, ya boleh saja, tetapi bukan satu anjuran, bukan satu keutamaan. Nah, tidak sepantasnya kemudian gaduh di tempat kita bertakziah ya. Kalau tahu terlalu keras di dalam kita berbincang yang menimbulkan kegaduhan ya, karena itu menjadi kurang menampakkan rasa empati kepada sahibul musibah begitu. Kemudian yang ketiga, mereka yang bertakziah hendaklah menghibur keluarga yang mengalami musibah supaya mereka sabar dalam menghadapinya. Ya, biasanya sudah diwakili juga oleh sambutan yang kemudian memberikan satu kalimat untuk menghibur keluarga sahibul musibah itu. Dan menjauhi perilaku niyahah ya. Kalau di masa Rasulullah ya, apalagi di masa jahiliyah ini, niyahah ini satu istilah yang populer. Jadi niyahah itu dimaknai sebagai perbuatan yang tidak pantas yang menunjukkan meratapi kepergian orang yang meninggal. Nah, ini dilarang ya. Ya kalau di zaman jahiliyah itu membakar pakaian, terus menjerit-jerit ya, meratapi. Nah, ini niyahah ya. Ya kita bisa menarik analogi ya, pada hal-hal yang sekiranya serupa dengan itu. Intinya tidak boleh kita meratapi mereka yang sudah meninggal ya. Ya sudah, kita ikhlaskan ya. Apabila keadaannya memungkinkan, sebaiknya orang yang bertakziah mendekati jenazah dan mendoakannya. Ya, mendoakan yang lebih disyariatkan lagi ya mensolatkannya gitu ya. Karena sesungguhnya siapa yang bertakziah kemudian dia mensolatkan si jenazah muslim ini, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirot ya. Pahala 1 qirot kata Nabi. Qirot ini ukuran begitu ya, yang dikenal masyarakat Arab waktu itu, ukuran yang menunjukkan sangat besar gitu ya. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, qirot itu sebesar apa wahai Nabi? Gitu. Kemudian Nabi mengatakan 1 qirot itu ya kira-kira sebesar Bukit Uhud gitu ya. Jadi ganjarannya segede Bukit Uhud gitu ya. Orang yang menunaikan sholat jenazah untuk saudaranya sesama muslim. Ini kan salah satu pahala yang dijelaskan sampai pada tataran besarannya gitu ya. Biasanya kalau ada hadis-hadis yang menunjukkan fadilah seperti ini lebih motivasi sebagian kita gitu ya. Ganjarannya jelas besarnya gitu ya. Jadi biasanya kan masyarakat kita akan termotivasi dengan istilahnya janji atau iming-iming pahala yang sudah disebutkan besarannya secara tekstual seperti itu. Nah, jadi luar biasa kita kalau sempat menunaikan sholat jenazah gitu ya. Apalagi ada hadis selanjutnya ini, kalau dia bisa mengantarkan si jenazah ini ke pemakaman, falahu qirotoni kata Nabi, maka baginya pahala 2 qirot gitu ya. Nah, kalau 1 qirot aja sebesar Bukit Uhud ya,
2 qirot itu 2 bukit Uhud gitu. Hadisnya sahih gitu ya. Ya kita imani hadisnya sahih gitu kan. Kan pahala itu kan satu hal yang gaib ya. Nanti kita akan melihatnya di akhirat nanti ya. Jadi luar biasa kebaikan yang didapatkan oleh mereka yang bisa menunaikan sholat jenazah. Meskipun takziah kita datang saja itu juga sudah berpahala, sudah merupakan kebaikan, sudah menunaikan hak sesama muslim gitu ya. Tetapi dengan kita menunaikan sholat jenazah itu tentu keutamaannya lebih besar lagi. Nah, apalagi juga akan membawa kebaikan kepada si jenazah itu ya. Ada hadis yang mengatakan kalau jenazah itu disolatkan oleh orang banyak. Dalam hadis ada yang mengatakan oleh 40 orang yang ahli tauhid itu akan memberikan kebaikan kepada si jenazah itu. Ya. Allah mudah-mudahan akan mengampuninya gitu ya. Dalam hadis yang lain sampai 3 shaf gitu ya. 3 shaf itu kan menunjukkan ukuran orang yang cukup banyak gitu ya. Bukan berarti kalau yang datang 6 ayo dibuat 3 shaf. Kadang kan suka ada yang begitu gitu ya. Tidak seperti itu pemahamannya ya. 3 shaf itu menunjukkan memang yang menyolatkan itu cukup banyak gitu ya. Bukan orang 6 kemudian dianjurkan untuk dibuat 3 shaf gitu kan, malah jadi ketok wagu gitu ya. Jadi hadis 3 shaf itu menunjukkan banyaknya orang yang mensolatkan ya. Maka kalau misalnya sempat, alangkah baiknya misalnya yang meninggal ini orangnya tidak jauh tinggalnya dari masjid ya. Dan misalnya mau dimakamkan habis asar misalnya atau habis zuhur, kalau memungkinkan dibawa ke masjid itu baik juga. Nanti habis sholat fardu mereka yang hadir di masjid bisa ikut mensolatkan jenazah. Itu kan juga akan membawa kebaikan. Selain bagi kaum muslimin dia terfasilitasi, yang tadinya mungkin belum mensolatkan jenazah dia juga bisa menunaikan sholat jenazah, dan bagi si jenazah itu juga akan mendapatkan kebaikan, didoakan oleh orang banyak. Itu kalau memungkinkan baik ya. Walaupun bukan keharusan ya. Kemudian yang keempat, jika mampu orang yang bertakziah baiklah memberikan sumbangan sehingga dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Nah, ini sudah berjalan di masyarakat kita ya. Meskipun biasanya kalau orang meninggalkan sumbangannya ya malah ala kadarnya gitu ya. Kalau orang mantenan yang seneng-seneng gitu, mereka berkecukupan biasanya, lebih banyak biasanya kan. Ya ini sudah dimafhumi gitu ya. Jadi kalau kita bisa memberi lebih banyak, wah tentu lebih baik lagi gitu ya. Karena mereka yang justru dalam keadaan yang biasanya lebih membutuhkan ya. Ya beda mungkin kalau yang meninggal atau keluarganya orang kaya raya, beda lagi ya. Tapi paling tidak itu menunjukkan satu empati. Kemudian yang keenam, yang kelima sudah tadi. Seyogianya jika telah mengetahui musibah itu, takziah jangan terlalu lama jaraknya dari kematian seseorang. Sebagian ulama menganjurkan sebaiknya tidak sampai di atas 3 hari dari wafatnya. Karena kalau sudah sebulan kemudian datang malah mengingatkan kesedihan lagi gitu kan. Ya, jadi kalau di masyarakat kita sih biasanya ya begitu meninggal saat itu takziah ya. Tetapi dalam fikih ya, sebenarnya setelah dimakamkan pun juga kita bisa datang ya, takziah, menghaturkan ucapan bela sungkawa, dan itu dihukumi takziah juga dalam fikih sampai batas 3 hari menurut jumhur ulama gitu ya. Hari kedua misalnya, tapi kita kan kurang mantap biasanya kalau nggak ada jenazahnya gitu kan. Ya misalnya kita memang tidak memungkinkan di hari itu saking padatnya kegiatan acara atau mungkin di luar wilayah, di luar kota ya, sehingga tidak bisa datang besoknya tidak mengapa menurut fikih gitu ya, dan itu kita berpahala mendapatkan fadilah takziah. Tentu kita tidak lagi bisa menunaikan sholat jenazah, walaupun jamaah sekalian ternyata ada hadis Nabi yang memungkinkan seseorang itu bisa menunaikan sholat jenazah meskipun jenazahnya sudah
sudah dimakamkan gitu ya. Ada hadis Nabi itu, satu ketika Nabi menanyakan keberadaan seorang yang biasa bersih-bersih masjid ya. Kemudian sahabat mengatakan, wah sudah meninggal beberapa waktu yang lalu wahai Nabi, sudah lebih dari seminggu bahkan dalam hadis itu. Kok saya nggak dikabari, kata Nabi gitu ya. Nah kemudian Nabi diminta ditunjukkan kuburannya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan ke kuburan si yang suka bersih-bersih masjid ini, dan beliau menyolatkan di sana. Nah sehingga sebagian ulama itu berpendapat hukum, kalau memang kita tidak memungkinkan untuk sholat jenazah secara langsung, atau mungkin dia baru tahu gitu ya, itu dia bisa menunaikan seperti yang ditunaikan Kanjeng Nabi tadi, datang ke kuburannya, mensolatkan jenazah di situ. Kalau dia memang baru tahu seperti itu, atau ada yang memperluas jangkauannya, kalau tidak memungkinkan mensolatkan di hari hanya. Tetapi kan ada juga mekanisme lain, kalau jaraknya jauh kita bisa menunaikan sholat ghaib ya, sholat ghaib sebagai pengganti sholat jenazah. Jadi memang dalam fikih kan memang banyak ragam pandangan hukum ya. Kemudian yang terakhir, takziah dapat menciptakan hubungan silaturahim yang lebih erat antara keluarga yang mengalami musibah kematian dengan orang yang bertakziah. Ya tentu ini salah satu dari fadilah kita menunaikan takziah ini. Ya akan mengokohkan silaturahim ya. Silah itu menyambung, rahim itu kasih sayang, menyambung kasih sayang sesama muslim, karena dia merasa diperhatikan, didoakan ya, dikaruhke, ya tentu akan menumbuhkan silah atau jalinan kasih sayang di antara sesama muslim. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, monggo Mbak Anif. Yang menarik Ustaz, terima kasih. Yang mana saya tanyakan terkait tadi kalimat tafsir tadi ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu boleh tidak diucapkan ketika ada seorang non-muslim yang meninggal. Lalu bagaimana hukumnya ketika tadi ada orang non-muslim meninggal, kita bilang innalillahi sambil kita doakan semoga dosa-dosanya diampuni, amalnya diterima dan masuk ke surga, itu boleh. Baik. Yang kedua, yang kedua terkait yang ini sekedar menurut saya tadi kan kita sampaikan bahwa sholat jenazah itu fadilahnya begitu besar. Tapi fenomena yang saya amati di wilayah saya itu banyak yang mulai meninggalkan dan nggak sholat jenazah. Nah belum lama itu dulu saya meninggal itu sampai saya hitung kan. Saya hitung yang takziah itu ratusan, tapi yang sholat jenazah cuma 10 orang. Itu termasuk saya, gadis saya. Yang tahlilan 80 orang. Jadi mungkin kalau dilakukan mungkin jadi sesuatu yang sudah mulai banyak ditinggalkan. Lalu pernah saya kepikiran bagaimana mereka itu nggak sholat jenazah sangat takut nggak ada imamnya. Boleh nggak kita sholat jenazah 2 kali demi mengimami yang pada mau sholat jenazah? Baik, saya mulai yang kedua ya. Yang kedua yaitu diantaranya tugas jenengan itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya tentang sholat jenazah. Sholat jenazah ini kan fardu ya, walaupun fardunya kifayah kan. Ya mungkin ada yang kemudian dengan istilah fardu kifayah itu dia menyadari, oh kalau fardu kifayah kan ini sesuatu yang penting gitu ya. Wong labelnya fardu gitu ya. Tapi kan ada sebagian juga ya, wah fardu kifayah kan kalau sebagian sudah wis rapopo. Mungkin ini yang model seperti ini yang jadikan seperti situasi tadi. Ya mestinya tidak dimaknai begitu. Fardu kifayah itu walaupun secara hukum salah satu maknanya begitu, artinya ketika sudah ada yang menunaikan, yang lain tidak berdosa ketika tidak menunaikan. Tetapi kan ini amalan yang utama ya, amalan yang pahalanya besar ya. Fardu kifayah jelas peringkatnya lebih tinggi dari sunnah itu kan, lebih tinggi dari sunnah, namanya fardu kifayah kan. Ya, tidak dilihat dari gugurnya kewajiban ketika sudah ditunaikan orang lain, tetapi lihatlah keutamaannya gitu kan. Lihatlah keutamaannya di antara pahalanya tadi. Jadi ya mungkin untuk mengedukasi tadi diiming-imingi pahala yang besar itu kan. Ada tulisan teks hadisnya biar mantep itu kan.
Insya Allah mudah-mudahan ya mereka tergerak itu ya. Wah ini jebul pahalanya besar ya sholat jenazah itu. Gitu. Nah sholat jenazah itu tidak harus berjamaah. Kalau memang tidak memungkinkan berjamaah, dia telat sendiri nggak apa-apa. Sholat jenazah tidak harus berjamaah. Kalau misalnya nggak ada yang ngimami, jenengan ngimami tadi sudah sholat jenazah nggak apa-apa. Artinya mengimami ada dua kali berarti kan sholatnya tidak ada masalah ya, apalagi dibutuhkan gitu ya. Tapi kalau sudah tidak ada kepentingan ya sekali cukup. Tapi kalau memang kepentingannya karena tidak ada yang berani ngimami ya nggak apa-apa ya, dia sholat jenazah 2 kali yang sekalinya dia ngimami misalnya tidak apa-apa ya. Seperti sholat wajib pun gitu ya, kalau kita sholat sendiri kemudian ada sholat jamaah kita sholat lagi itu boleh Bapak Ibu ya, bahkan itu utama gitu ya. Jadi yang pertama tadi sholat sendiri gitu ya, kita mungkin masuk ke masjid sudah jam 1 sholat zuhur sendirian, kemudian setelah salam kok ada beberapa orang yang juga mau sholat zuhur, kita ulang sholat kita itu boleh, bahkan baik gitu, karena kita menjadi sholat berjamaah gitu ya. Jangan dilihat nek ngono sholat zuhur dadi 8 rakaat, tidak begitu logikanya. Bahkan itu ada hadisnya ya. Jadi boleh kemudian kita sholat kedua kalinya dengan kita berjamaah yang tadi sendiri gitu kan ya. Bahkan sahabat Mu'ad kalau tidak salah itu dalam hadis disebutkan kan dia juga mengimami kaumnya, kemudian dia sholat bersama keluarganya ya. Tapi ini rinciannya perlu dilihat syarahnya lebih jauh. Kemudian yang pertama tadi terkait inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ketika ada orang meninggal yang non muslim, kalau sekedar mengucapkan boleh saja. Artinya kan kalimah itu tidak dimaknai untuk kita labelkan kepada yang meninggal, tetapi kesadaran bahwa semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah kan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ada tetangga kita yang meninggal meskipun dia non muslim, kita mengucapkannya boleh tetap mendapatkan fadilah itu. Nah, saya dulu ketika mahasiswa pernah bertanya juga itu Pak kepada Prof Asmuni itu dulu dosen kami itu Prof Asmuni Abdurrahman itu ketua majelis tarjih ya, pusat. Kata beliau juga pandangannya seperti itu, tidak mengapa sebagai satu kalimah yang memberikan kesadaran bagi kita bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Tetapi kalau kemudian ditulis, diumumkan, itu mungkin kesannya akan menimbulkan kesan yang lain ya. Tetapi ketika kita mengucapkan ketika ada berita orang meninggal, meskipun yang meninggal itu berbeda keyakinan dengan kita, tidak mengapa ya. Tapi kalau kemudian ditempelkan sebagai bagian dari pengumuman, mungkin itu persoalannya persoalan kepantasan saja, persoalan wah kok ono Arab ya ono ayat Quran itu beda lagi gitu ya. Jadi tapi kalau mengucapkannya tidak apa-apa ya. Kemudian kalau mendoakan tadi ya jangan, kalau mendoakan kepada yang berbeda keyakinan dengan kita agar diampuni, itu tidak boleh karena ada ayatnya dalam Al-Quran itu. Termasuk dulu ketika Nabi Ibrahim kan mendoakan orang tuanya ya, itu kan dibaca di dalam Al-Quran, kita membaca ayatnya kan dikomentari bahwa itu tidak semestinya dilakukan. Kemudian Rasulullah mendoakan orang-orang yang meninggal yang tidak masuk Islam, itu kan ada ayatnya itu yang mengatakan tidak boleh mendoakan begitu. Nah, kalau masih hidup kita boleh mendoakan saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita, misalnya dengan doa ya diberikan kesehatan, diberikan kebaikan, diberikan kebahagiaan hidup gitu ya, boleh saja. Tapi yang dilarang itu mendoakan saudara kita yang sudah meninggal. Kan kalau sudah meninggal apalagi doanya kan, kecuali diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga gitu kan. Sementara itu berbeda keyakinan dengan kita. Jadi sudah tidak boleh kalau dia sudah meninggal. Oke, monggo Pak. Yang kalimat ini berlaku untuk makhluk hidup atau manusia? Misalnya
punya bukan saya. Innalillahi manuk mati ya. Iya, kalau saya berpendapat boleh gitu ya. Wong ayatnya kan kalau kita runut ya, ayatnya itu walana beluannakum bisai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali, kekurangan harta ya, misalnya kita bangkrut bisnisnya, wa minal amwali wal anfusi ya, kehilangan jiwa, was samarot, dilalah pohon apa kita, pisang kita kok misalnya diambil orang buahnya padahal udah mau matang gitu kan. Itu kan mana minas samarot gitu ya, buah-buahan, atau mungkin kita punya perkebunan buah-buahan kok dilalah terkena wabah, buahnya pada busuk gitu kan. Itu kan dalam konteks itu juga. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Siapa itu yang bersabar? Ya ketika diberikan cobaan tadi, kekurangan jiwa, harta, buah-buahan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sebenarnya ayat ini umum Bapak ya, segala musibah gitu ya. Mungkin kalau di ayat tadi yang disebutkan wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat ya, mungkin kehilangan jiwa, harta, buah-buahan, maka berikanlah kabar gembira bagi orang yang bersabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah itu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, misalnya punya ayam gitu kan, apalagi ayam apa, burung gitu, burung yang mahal sekali itu, apalagi gitu kan, musibah itu sampai puluhan juta dia mati gitu kan, ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nggak apa-apa, yaitu termasuk dalam cakupan ayat tadi Bapak. Jadi kalimat itu sebenarnya bukan hanya ditujukan pada wafatnya seseorang kemudian kita mengucapkan itu, tetapi lebih umum segala musibah sebenarnya. Kalau kita membaca ayat itu loh di Al-Baqarah ya, walana beluannakum bisai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Niscaya akan kami berikan cobaan bagi kalian, mungkin kekurangan harta, jiwa, buah-buahan atau kelaparan, yang itu musibah. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang yang sabar, kalau dia ditimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka saya berpendapat ini ucapan yang umum ya, hanya memang di masyarakat kita mengalami penyempitan peran hanya ketika ada orang meninggal saja ya, termasuk musibah tadi ya. Atau mungkin kita punya hewan kesayangan tadi meninggal gitu ya, mati ya, kita mengucapkan itu ya tidak apa-apa. Artinya kan itu kesadaran, oh ini punya Allah, ini hewan ini diambil Allah, ya sudah kita ikhlas gitu kan. Mestinya begitu. Mungkin itu Bapak. Oke, Mbak Billy mengatakan Bapak Ibu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.